Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang biografi dan sejarah tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Namun sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok kami. Di yang paling kanan ada Muhammad Masdar Tamimi. Terus di samping saya ini ada Mas Hafid Hizbullah. Terus di samping kiri saya ada Mbak Hilwa Zumairatul Muna. Kemudian di sampingnya lagi ada Mbak Umi Nailil Ulya, dan yang paling kiri ada Mbak Afriza Lailatun Nazala. Untuk setelahnya, mari ikuti perjalanan dari kami. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau lahir pada 7 September 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hashim dan Sholihah. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakil. Kata Adakil tidak cukup dikenal dengan dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur adalah anak putra pertama dari 6 bersaudara. Lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, ternyata memiliki silsilah keluarga yang berpangkal pada Nabi Muhammad SAW. Garis keturunan Gus Dur bersambung ke atas dari ayah kakeknya. Adapun rincian selengkapnya berbagi berikut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, anak dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, mantan Menteri Agama RI. Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, anak dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri anak dari Asy'ari yang berada di Jombang. Sementara itu, berturut-turut dari Asy'ari ke atas hingga ke Nabi Muhammad SAW, garis keturunan Gus Dur diterangkan dalam kitab tersebut. Asy'ari anak dari Anu Arsyawan anak dari Abdul Wahid, anak dari Abdul Halim anak dari Abdurrahman yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sambut Bagda. Abdurrahman anak dari Abdul Halim. Abdurrahman Wahid. Setelah lulus dari sekolah dasar, beliau dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta untuk masuk ke sekolah menengah ekonomi pertama, yakni SMEP atau sekolah formal yang dikelola oleh Gereja Katolik Roma. Sekolah ini bertempat di pesantren Keratia atau di Gowongan, Yogyakarta, dan sekolah tersebut banyak menggunakan kurikulum yang sekuler. Dan dari sekolah tersebut Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris karena Gus Dur merasa kurang leluasa aktivitasnya selama berada dalam dunia pesantren. Akhirnya Gus Dur meminta pindah ke kota dan menetap di rumah Haji Junaidi yang merupakan salah satu seorang pemimpin lokal Muhammadiyah sekaligus orang yang sangat berpengaruh di SNIP.
pertama, berusaha menghapus diskriminasi terhadap PKI. Setelah mengalami diskriminasi sosial, politik hingga ekonomi di bawah rezim Orde Baru, mereka yang terkait dengan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu akhirnya memperoleh angin segar saat Gus Dur menjabat presiden. Meski menghadapi tantangan yang tak sedikit, Gus Dur dengan berani mengusahakan pencabutan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 salah satu landasan legat proses diskriminasi tersebut. Ketetapan MPRS tersebut berisikan larangan penyebaran paham komunis di Indonesia. Namun bukan berarti Gus Dur menutupi mata bahwa sikap dan tindakan PKI juga tak selalu benar. Beberapa gagasan dan pemikiran dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di antaranya, yang pertama, buku Bunga Rampai Pesantren, salah satu karya Gus Dur. Pada buku ini, Gus Dur menunjukkan rasa optimisnya bahwa pesantren dengan ciri dasarnya memiliki kemampuan yang luas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama pada kaum tertindas dan termarginalkan. Bahkan dengan kemampuan fleksibelnya, pesantren dapat mengambil peran yang signifikan bukan saja dalam wacana keagamaan, namun tetapi juga dalam setting sosial budaya, bahkan politik dan ideologi. Selanjutnya, pemikiran dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang poin kedua adalah tradisi keilmuan pesantren fikih sufistik. Tradisi keilmuan di pesantren yang bersifat fikih sufistik menurut Gus Dur terbentuk dan bersumber pada gelombang pertama, yakni pengetahuan Islam yang datang ke kawasan Nusantara pada masa abad ke-13 Masehi. Pemikiran yang terakhir yakni akar tradisi keilmuan di pesantren bersumber pada pengiriman anak-anak muda dari kawasan Nusantara untuk belajar di Timur Tengah. Akar tradisi keilmuan di pesantren yang bersumber pada pengiriman anak-anak muda dari daerah Indonesia untuk belajar di Timur Tengah, akhirnya mereka menghasilkan korps ulama yang tangguh dan mendalami ilmu agama di semenanjung Arab, terutama di daerah Mekah. Dari sinilah lahir ulama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini, Gus Dur ingin membuka fakta yang hari ini terjadi serius dalam dunia keilmuan pesantren, yaitu sebuah akar tradisi keilmuan yang mencoba mengaktualisasikan Al-Quran dan hadis dengan perangkat pemahaman yang serba memiliki konsep. Ia pernah diberi penghargaan dari berbagai lembaga maupun perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Penghargaan pada tahun ke-1990 menerima gelar Penggerak Islam Indonesia dari majalah Editor. Yang tahun ke-1990 Ramon Magsaysay Award for Community dari Filipina. Yang tahun ke-1994 Man of the Year majalah berita Independent Rem. Pada tahun 2006 penghargaan Tashrif Award Haji sebagai pejuang kebebasan pers. Tahun 2009 dari Simon Wistel Kenter, yayasan yang bergerak di bidang penggerakkan HAM dan toleransi antar umat beragama. Tahun 2010 saat Gus Dur sudah meninggal, mendapatkan Leventim Achievement Award dalam liputan Dr. Honoris Causa. Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu
beliau wafat pada usia 69 tahun pada hari Rabu 30 Desember 2009 pukul 6 Ba'da Maghrib waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo, Jakarta, dan diwafatkan di Jombang, Jawa Timur. Sekian dari kelompok kami mengenai tentang biografi dan sejarah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Apabila ada kesalahan maupun